memberitakannya. Kalau ini kita sibuk kan, telepon sana, telepon mamanya, telepon gini, ya mau, ya neneknya segalanya, kakek buyut dikasih tahu, aku mau melahirkan tanggal gini disiapkan. Yesus mau lahir itu, malaikat. Nah ini kita belajar ya, malaikat yang bermunculan ya kepada Zakaria. Zakaria ayahnya Yohanes ya, Lukas 1 ayat 11 sampai 13. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Zakaria takut. Nah makanya ini, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut. Ini pesan profetik ya. Yesus sudah lahir, dia sudah bangkit, dia sudah hidup, dia di atas kayu salib, dia sudah katakan sudah selesai. Ketakutan manusia itu sudah selesai. Makanya firman-Nya kepada kita malam ini, sepanjang tahun ini, jangan takut. Maju, dengan Allah engkau pasti menang. Jangan takut. Nah ini Zakaria, jangan takut. Hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamainya Yohanes. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang yang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, malaikat menyampaikan pesan kepada Zakaria. Ini ya pembukaannya. Yang kedua, kemunculan kepada Maria. Ya, lihat ini, malaikat sibuk loh, cari-cari itu. Malaikat kemudian muncul di hadapan Maria. Lukas 1 ayat 28 sampai 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, apa katanya lagi? Jangan, ini pesannya. Jangan takut, pesannya sama semuanya. Firman Tuhan itu sama kepada kita semuanya. Jangan takut. Amin. Kalau ada yang takut berarti pesannya terimanya beda. Terimanya sama. Jangan takut. Ini makanya, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Yang ketiga, kemunculan kepada Yusuf. Selain pada Maria, malaikat pun menampakkan diri kepada Yusuf. Pada saat itu Yusuf sedang bingung. Kok bisa ya Maria? Ya ini, ya kan? Ternyata mengandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, Matius 1 ayat 20-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kembali lagi dikatakan janganlah takut, jangan takut, jangan takut. Aduh, pekerjaanku menghimpit, rumah tanggaku menghimpit, segalanya tertekan. Ini salah, itu salah. Pesan Tuhan Yesus, jangan takut. Amin. Responi firman ini, ambil, ini profetik yang Tuhan akan bawa kita sepanjang tahun ini. Karena apa? Sepanjang tahun ini akan berita-berita menakutkan. Tapi dalam hadirat Tuhan, jangan takut. Kemunculan yang keempat kepada para gembala. Ya, pesan yang sama hadir pada para gembala di padang rumput. Semuanya dipesan dengan berita yang sama, jangan takut. Lukas 2 ayat 8-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Yesus Tuhan di kota Daud. Amin. Pesannya sama, jangan takut. Muncul kepada Zakaria, jangan takut. Zakaria itu berdoa, Tuhan dengar doanya. Dia pelayan Tuhan juga. Artinya apa? Di gereja ini banyak hamba-hamba Tuhan yang ketakutan juga. Firman malam ini datang kepada kita. Jangan takut. Ya, sekalipun kita melayani, pasti ada ketakutan juga untuk masa depan. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, jangan takut. Tidak usah andalkan diri kita lagi. Kita andalkan firman Tuhan. Firman di atas segalanya. Jadi kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai juru selamat, dia hanya apa? Bukan sekedar begitu saja, tapi dia mengutus Roh Kudus itu ada bersama kita. Nah, kadang kita yang tidak tahu sedang dilawat Roh Kudus. Kita tidak ngerti di dalam kita itu ada satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan sudah tanamkan di kita. Kalau kita dikatakan jangan takut, ada Roh Kudus yang mengkutak-atik kita. Tahu-tahu kita dapat sesuatu yang tidak enak. Tapi percaya, dengan Allah engkau sanggup melakukan apapun yang terjadi. Jadi ayat bacaan yang tadi itu menegaskan tegas alasan mengapa kita harus jangan takut. Dan apa yang harus kita lakukan agar terbebas dari rasa takut. Ya. Nah, firman tadi yang disampaikan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Versi Inggrisnya itu for with God. Ini yang kita pegang sepanjang tahun ini. For with God, jalan loh. Ya. Kalau kita berjalan dengan firman Tuhan, kerjakanlah. Yang membuat berhasil itu Tuhan Yesus. Jangan bilang, oh itu saya pintar, tidak ada. Jangan lagi. Ya. Justru kalau kita merasa diri kita hebat, ya silakan kamu kerjakan sendiri. Kamu bisa kan? Kalau kita sibuk kerja, ya Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, kan itu aja. Kamu kerja, ya kerjakan aja. Jadi sungguh-sungguh with God ini, dengan Allah itu kita pasti melakukan segala perkara. Makanya firman Tuhan jelas, kita lihat bagaimana ya kelahiran Yesus yang sederhana, ya, yang sangat tidak mewah. Beda dengan artis-artis, waduh gila, mereka sampai berapa miliar pun mereka berani melahirkan anak di rumah sakit yang besar, ya, di Mount Elizabeth. Kalau yang si Sandra Dewi, bukan Sandra Dewi, Syahrini, sama di Mount Elizabeth, mahal itu. Lahir di puskesmas sama kok. Ya gak? Apa bedanya lahir di puskesmas sama di Mount E? Sama-sama keluar anaknya. Yesus lahir di kandang domba. Makanya dibilang hari ini telah lahir juru selamatmu. Yesus lahir di hati kita. Amin. Palungan itu bicara hati. Hati kita. Yesus lahir di hati kita. Dia mau dekat dengan kita. Karena dulunya kan dibilangin Allah itu tidak bisa didekati karena terlalu suci. Musa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, turun wajahnya penuh kemuliaan Tuhan, tidak bisa lihat bangsa Israel itu, ditutup. Terlalu tinggi Allah itu, terlalu mulia, terlalu suci, nggak bisa deket-deket Dia. Sehingga Tuhan mengambil inisiatif. Saya harus menjelma menjadi firman yang hidup, kedagingannya benar-benar lahir. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Yesus turun supaya dekat sama kita. Nah, yang anehnya manusia tidak mau dekat. Ini yang jadi masalah. Yesus bilang, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Masalahnya bukan di pihak Tuhan lagi. Kita mau tidak disertai Tuhan? Banyak yang tidak mau. Tidak bebas. Masuk gereja tidak bebas.
Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, serba diatur. Padahal itu untuk kebaikan kita. Tuhan menyertai kita, aman. Jangan sampai kita pegang tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang pegang tangan kita. Kalau kita pegang tangan Tuhan, percayalah, pasti dilepas. Begitu kita cari happy-nya dunia. Ya, beda. Kalau happy yang dari dalam itu dari Tuhan, Tuhan akan pegang tangan kita. Engkau mau lari kemana, ditarik sama Tuhan. Tangan Tuhan tidak akan melepaskan kita. Itu bedanya aja. Makanya kita tanya, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Tuhan yang pegang. Tidak akan dilepas. Engkau pasti aman. Tapi kalau kita yang pegang Tuhan, keindahan dunia akan membuat kita melepaskan Tuhan. Hati-hati. Ya, makanya pada zaman sekarang ini kita mesti hati-hati. Jangan takut, itu benar-benar kita tanamkan. Karena itu bukan perkataan manusia, tapi ini perkataan firman. Malaikat datang kepada Zakaria, jangan takut. Doamu Tuhan dengar. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kalau kita lihat di sepanjang itu, Yesus bilang aja, jangan takut, percaya saja. Ini penting. Jadi tahun boleh sulit, semuanya boleh serba susah, krisis boleh menerpa, masalah boleh datang setiap kapanpun dalam hidup, tapi tidak perlu khawatir. Karena firman menjamin kita, jangan takut, akulah Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu, membawa engkau kepada hari depan yang penuh. Tuhan yang ucapkan, jangan takut, akulah Tuhan Allahmu. Nah ini, jadi satu pesan yang sangat-sangat sepanjang tahun ini memegang hidup kita. Kita jangan takut. Mau usaha, sudah dalam nama Yesus percaya. Gagal, kerjakan lagi. Gagal, kerjakan lagi. Hasilnya 0, kerjakan lagi. Ini pesan profetik yang kita harus tangkap. 0, kalau cuma 0,1 dikasih angka 1 cuma 10. 0-nya 2 dikasih 1 cuma cepek, Pak Oga. 0-nya 3, masih kurang. Kalau 0-nya 12, Tuhan tinggal tambah 1 di depannya. Berapa itu? 1 triliun kan? Mustahil bagi manusia kan? Itu tidak mustahil bagi Tuhan. Makanya jangan takut. Usaha gagal, kerjakan lagi. Tenanglah. Itu yang menjadi kuncinya. Tenang pasti nggak takut. Bukan tenggelam. Tenang. Kalau tenggelam itu orang cungko, bukan peteng-peteng hilang. Makanya kita harus tahu, siapapun. Karena tahun 2025 itu baru dengar, aduh kok ada gini, aduh gini, ada gini. Ojo aduh. Bersyukur. Itu kunci berkat. Menabur pasti menuai. Amin. Ojo medit sama gereja. Ini yang sering keliru. Bila perlu bukan persepuluhan, per seratusan. Berani untuk Tuhan apapun. Gak usah hitung-hitungan. Semua kita tuh jeblok sama Tuhan. 5 roti 2 ikan 5.000 orang makan. Gak masuk akal. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan kalah. Dia penciptanya. Dia ada sebelum teknologi ini ada. Yang ada sekarang, pengkhotbah bilang dulu sudah ada. Yang ciptakan orang bikin AI itu, artificial intelligence, siapa? Manusia. Manusia diciptakan siapa? Tuhan. Bukan dari ketek jadi manusia. Orang keliru itu. Ya, jadi ini hati-hati. Makanya pesan malam ini, jangan takut, aku menyertai engkau. Amin.
Jadi kalau sudah terima firman, harus kuat. Harus kuat. Kalau engkau tidak kuat, pesannya percuma. Kita bukan jual obat, tapi firman yang hidup. Tanamkan di loh hatimu. Lakukan di dalam hidupmu. Mukjizat pasti terjadi. Perkatakan firman, perkatakan. Karena akan terjadi begitu, setiap ada masalah. Pikiran kita ini, jiwa kita ini sepertinya lagi haus. Aduh, mati aku. Nah, matilah cepat itu. Alangkah baiknya kita menubuatkan. Betul ini ada masalah. Tapi aku tahu, dengan Allah, aku pasti melewati semuanya ini. Amin. Jangan berdoa, Tuhan, tolong aku. Masalahku ini loh Tuhan berat. Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Bukan lari dari masalah. Sama ya kayak teman kita. Ya, orang Indonesia ini kalau ketemu gunung, muter nggak? Muter, bulet. Ketemu masalah tuh bulat, muter kemana-mana. Orang Cungkuok tuh ketemu gunung dibor, jadi jalan. Hebat ya? Dibor jadi jalan, jadi mereka jadi terowongan. Lah kalau kita tidak punya Tuhan, kita ketemu masalah, kita menghindar terus. Menghindar. Tapi kalau orang yang tangguh, pelaut yang tangguh, hadapi badai. Gelombang itu mereka bisa terjang dengan pengalamannya. Makanya ada masalah, jangan takut, maju bersama Tuhan, aku pasti bisa. Amin. Ini harus kita lakukan bersama Tuhan, dengan Allah, for with God. Bukan berjalan sendiri. Tuhan sudah bilang, aku Immanuel. Untuk apa disuruh sebutkan nama Immanuel? Menyertai kita. Percuma kalau kita tidak percaya. Tapi kalau kita percaya bersama Tuhan, aku pasti menang. Bersama Tuhan, aku pasti sembuh. Bersama Tuhan, aku pasti diberkati. Ini yang harus kita pegang. Karena perjalanan kita masih panjang. Untuk mencapai akhir tahun itu masih panjang. Kita tidak tahu gelombang apa lagi semuanya. Itu akan terjadi. Tapi kita berdoa. Ada Tuhan yang menyertai Indonesia. Sehingga benar-benar dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terutama di tempat ini, di gereja baik Mahanaim ini. Ada hadirat Tuhan. Ada mukjizat yang terjadi di sini. Hadirat Tuhan ada di sini. Kita harus menikmatinya, mengalaminya. Bukan kita datang hanya memenuhi kursi, pulang gak dapat apa-apa. Apa firmannya? Bu, gak tahu. Ngomong apa, lupa aku. Nah itu kamu Alzheimer. Ya. Tapi kalau kita ingat, ya dapat firman itu berkat yang luar biasa. Kamu dapat pesan dari Tuhan. Itu yang kita harus pertahankan. Nanti digoncang. Gak mungkin tidak digoncang. Oh, Yesus saja dikerjain sama iblis waktu dia puasa. Kalau lapar, ubah roti, batu ini jadi roti. Yesus saja dicobain, apalagi kita. Ke gereja setahun sekali, tidak kuat. Kalau kita tidak dicas, baterai handphone coba tidak usah dicas sehari. Sibuk ngecas terus, cari colokan di mana-mana. Kalau ke kafe, ke tempat rumah makan, pasti yang dituju dulu bukan makanannya. Cari mana ada colokan. Mau ngecas handphone. Ya kan? Itu supaya apa? Kuat lagi. Nah kalau kita seminggu sekali aja tidak ke gereja, Minggu kamu ke gereja, Minggu masih dengar firman, Senin, Selasa, Rabu, Kamis masih kuat. Kamis ada ibadah kayak gini, kuat. Ya, naik lagi, kuat lagi. Minggu sudah, Sabtu sudah mulai loyo, Minggu dicas lagi, kan kuat lagi. Tapi tidak pernah muncul mau kuat, hilang. Jangan, ayo ya teman-teman yang di sini, ayo semakin giat, semakin kamu dekat sama Tuhan. Ojo ngurusin yang aneh-aneh. Tahun 2025 semuanya tidak boleh tocoy. Banyak gosip, ngomong yang aneh-aneh. Hormati teman-teman kita, berkati mereka.
Di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Iblis ingin kita bercerai. Makanya COVID yang lalu kan ingin kita tidak boleh bersatu. Itu satu roh yang tidak kelihatan, yang bergerilya, sehingga orang tidak boleh dekat-dekat. Suami istri pun tidak boleh dekat-dekat. Suami curiga istri, istri curiga suami. Oh, batuk, COVID. Ngeri ya. Tapi waktu itu otak orang lagi tumpul, kena serang begitu. Sampai diungsikan, satu di atas, satu di bawah. Oh, tapi untung itu berlalu. Kalau itu tidak berlalu, manusia itu akan jadi egois. Jangan dekat-dekat, kamu pembawa bencana. Waduh, ini hati-hati. Makanya firman Tuhan 2025, jangan takut, ke depan kita punya Tuhan Yesus. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Nyawanya ada dikorbankan untuk kita. Karena demi kita, dia harus taat sampai mati. Dia harus menang atas maut itu. Sehingga maut itu membawa kemenangan bagi Yesus hidup. Dia bangkit. Dia ada bersama kita malam ini. Saya undang pemain musik. Kembali lagi pesan kita, Tuhan malam ini. Jangan takut, amin. Jangan nanti pulang lewat pohon pisang ketakutan. Ada kuntilanak. Lah, yang kuntilanak lari, kamu lari. Kan bodoh kita kan? Nah, makanya malam ini firman Tuhan datang, jangan takut. Ada Tuhan besertaku. Jadi pada saat kita takut, kita akan salah ngomong. Salah ngomong bahaya. Tapi waktu kita takut, kita ngomong firman Tuhan, Yesus besertaku, aku tidak takut. Amin. Yesus bersamaku, aku tidak takut. Bersama Yesus, aku pasti menang. Amin. Ya, puji Tuhan, kita naikkan pujiannya, bersamamu ya Tuhan. Amin. Kasih F ya. Haleluya. Kembali lagi kita diingatkan, apapun keadaan sekarang ini, itu bisa membuat orang takut. Orang dunia ketakutan, tapi orang percaya Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bersamamu ya Tuhan, katakan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Katakan, aku menang. Haleluya. Katakan, di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiap, amin, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di setiap keadaan, dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersama. Haleluya, amin. Aku sanggup berjalan
aku menang bersamamu ya Tuhan. Dengan Allah kita sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dengan Yesus kita pasti menang. Bukan terbang. Katakan dengan imanmu, sembuh. Dengan perlahan katakan, bersama. Nubuatkan untuk kita, nubuatkan untuk tahun 2025. Bersama Yesus berjalan kami pasti menang. Yes. Haleluya. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersama, yes, percaya mujizat terjadi. Aku sanggup. Bukan terbang tinggi. Bersamamu aku lebih lagi. Saudara kita bagi berdiri bersama dengan iman katakan bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Amin. Yes. Dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku bersamamu. Lawat kami Roh Kudus, jamah kami, penuhi kami. Yes. Amin. Dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku, dengan sayapmu, dengan sayapmu, bukan saudara hambanya Bu Evi. Bersamamu aku Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini yang sudah meneguhkan kami, yang membuat kami semakin teguh. Mengawali tahun 2025, kami tidak akan takut, sebab Tuhan yang sudah berjanji, maka Tuhan pasti mengenapi setiap janji-Mu. Kami yakin dan kami sungguh percaya bahwa kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan dalam setiap loh hati kami Tuhan, sehingga setiap kami boleh terus melangkah bersama dengan Yesus, sehingga sesuai tema Gereja 2025, Tuhan adalah gunung batu kami, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh meresponi firman-Mu. Kami mau belajar mentaati firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa malam hari ini untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sumianto Tandi. Tuhan memberkati dalam setiap aspek kehidupan, pekerjaan, pelayanan. Tuhan memberkati rumah tangga keluarga, diberkati
sehingga dimanapun hamba-Mu melayani, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami berdoa kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, dan Wakil Presiden Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan memberkati, memberikan hikmat, memberikan senantiasa pewahyuan, memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh berjalan dalam keadilan, berjalan dalam takut akan Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk aparat TNI Polri. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, biar kiranya Tuhan senantiasa memberikan keamanan buat bangsa kami. Kami juga berdoa khusus untuk kota kami, kota Sidoarjo. Biarlah Tuhan melawat kota ini Tuhan, sehingga kemajuan kota ini adalah berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa memberkati kota kami Sidoarjo, memberkati bupati yang terpilih, memberkati Tuhan bahkan sampai camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati juga lingkungan tempat gereja ini berada Tuhan. Kami yakin dan kami berdoa biar Tuhan melawat, Tuhan menjadikan gereja kami terang, dan kemuliaan nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang beribadah, yang menyaksikan secara online, juga mereka yang sakit. Kami berdoa mereka yang sedang terbaring sakit di rumah sakit atau sedang terbaring di rumah masing-masing, biar Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan, sehingga di waktu-waktu mendatang jemaat boleh semakin rindu mendekat dan mendatangi ibadah di tempat ini Tuhan. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan, karena Tuhan melawat kami. Terpujilah nama-Mu, dan di hadapan-Mu kami mengangkat tangan-Mu Tuhan. Tanda kami percaya menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan pada saat kami mengangkat tangan kami, turunkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kami, Tuhan memberkati segala pelayanan kami, Tuhan memberkati keluar masuk kami, Tuhan memberkati rodin adonan kami, Tuhan memberkati segala hal yang kami kerjakan buat berhasil dan beruntung, dan nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, berkat terimalah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Subianto atas pelayanannya.